Halo, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Malam, Pak. Ya, Pak. ya, selamat malam. Wah, sepi. Karena memang makin sedikit yang dibahas dan juga sepertinya semester kalian itu banyak project seharusnya. Dan saya akan nambahin project juga. Oke. Saya nggak ada presentasi. Saya mau ngobrol aja mengenai teori yang akan kita bahas. Gitu. Kalau misalnya gitu, materi ini adalah group decision support system. Pernah menggunakan ini nggak? Menggunakan ini. Oke. Kalau group decision support system itu paling sering kita gunakan voting, musyawarah mufakat. Itu adalah group decision support system. Tapi karena ini adalah benar-benar sistem, jadi kita harus ada bantuan teknologi dalam decision support system ya. Kita ngomongin teknis dulu ya. Group Decision Support System GDSS, GDSS adalah atau sistem pendukung keputusan kelompok. Gitu. Merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama dan menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Gitu. Jadi ada pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan menggunakan bantuan teknologi. Gitu. GDSS memberikan dukungan pada pemecahan masalah dengan menyediakan suatu pengaturan yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Gitu. GDSS ini terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, komponen bahasa, dan prosedur yang mendukung suatu kelompok orang yang sedang terlibat dalam pertemuan yang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Gitu. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron atau sinkronus. Salah satu contohnya adalah pertemuan komite. Gitu. Jadi pada anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkronus atau asinkronus. Gitu. Salah satu contohnya saling berbalas komunikasi melalui email atau ruang keputusan. Gitu. Kalau misalkan kita ambil contoh untuk sinkronus, salah satunya ini ya, gitu. Saya ketemu langsung sama kalian dengan bantuan sistem seperti ini, meeting kayak gini. Itu termasuk GDSS ketika kita memberikan komunikasi untuk memecahkan sesuatu. Misalkan kita kalau grup GDSS yang simpel tuh kayak mana ya? Kalau kita nanti UTS kita kelompok 5 orang ya gitu. Jadi, oh enggak Pak, bisa 6 orang enggak Pak? Saya enggak dapat kelompok nih, kayak gitu-gitu. Itu akan kita teribaratkan adalah group decision support system. Tapi kalau yang namanya tidak yang asinkronus ya, jadi ada saling berbalas komunikasi itu misalkan kalian tuh saling berbalas komentar di chat ketika terjadi ada ruang ini ya, jadi ada chatnya gitu. Saya milih 4 orang Pak, saya ingin 6 orang Pak. Kenapa harus 5 orang Pak? Itu akan terjadi pencarian keputusan. Oke, ya kan? Ruang keputusan digunakan untuk membantu komunikasi melalui kombinasi peralatan, dan tempat. Peralatan mencakup kombinasi komputer, mikrofon, penangkap suara, kamera video, layar monitor gitu. Dan di tengah-tengah ruangan bisa di konsol fasilitator. Fasilitator tugasnya menjaga diskusi dan jalurnya. Kalau kita fasilitator, moderator mungkin ya. Tapi kebetulan kalau kita sekarang adalah tatap muka, pembelajaran tatap muka ya tidak ada moderator ya. Biasanya kalau group decision support system itu di kantor-kantor besar itu ada moderatornya yang menjalankan acara, memberikan waktu pada siapa, yang bertanya siapa aja kayak gitu kan. Biasa kalau misalkan webinar kayak gitu kan, kalian udah sering sekarang group decision support system, cuma tidak ada keputusan diambil, jadi itu bukan group decision support system secara berkelompok ya. Gitu. Oke. Terima kasih sudah join tiba-tiba 16, 17 sebelumnya. Saya install plugin baru tahu. Enggak sih, saya sudah pakai plugin ini dari pertemuan ke-6. Jadi saya bisa ngecek kalian kehadirannya di mana, bagaimana, loginnya kapan, logoutnya kapan, sudah bisa dicek sama plugin tersebut. Sehingga saya lebih gampang sekarang untuk melihat kehadiran kalian, nggak usah screenshot lagi. Enak ya pakai plugin. Langsung ada absennya gitu.
Jadi nggak usah hadir Pak, hadir. Pernah gitu ya? Saya webinar masih gitu. Oke lanjut. Itu cerita soal Group Decision Support System. Kita lanjut dikit mengenai karakteristik Group Decision Support System atau GDSS. GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana ya, yang merupakan konfigurasi dari sistem yang telah ada. Sistem ini dirancang dengan tujuan mendukung kelompok pengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya, karena GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok. GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan, di mana sistem ini mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkatan pengetahuan komputerisasi. GDSS dapat dirancang untuk salah satu tipe masalah atau beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, pemberian pendapat yang independen itu. Jadi kayak gitu tujuannya. Jadi kalau ada itu baru itu tersebut dihitung Group Decision Support System. Gitu. Yang keenam, GDSS memiliki mekanisme terpasang pada yang dapat meminimalkan berkembangnya perilaku negatif kelompok seperti konflik diskursif, miskomunikasi, ataupun pemikiran terkotak-kotak. Gitu. Oke, soalnya kita ngomongin manfaat GDSS ya. Yang pertama tuh meningkatkan perencanaan awal. Jadi buat diskusi atau pertemuan jadi lebih efektif dan efisien. Biasanya kalau kita mau GDSS tuh ada yang kita bahas mau ngapain gitu. Jadi ada perencananya enggak? Kadang-kadang kalau misalkan kita rapat, kadang-kadang ada juga. Kalau misalkan waktu itu kita pernah ya di organisasi gitu. Kita rapat ya gitu, datang ngapain lagi ya gitu. Jadi ada beberapa mungkin kita masih sama-sama belajar atau perencanaannya kurang gitu. Oke. Jadi kayak gitu, itu manfaatnya. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi. Jadi setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya secara optimal. Misalkan kalian di mana, kayak sekarang pertemuan daring itu cukup membantu ya. Kalian ada di mana, saya ada di mana. Itu kita bisa ketemu di kondisi ini. Yang ketiga, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang tingkatnya lebih rendah merasa takut dan terancam. Dan juga membuat pihak yang tingkatnya lebih tinggi mendominasi jalan suatu rapat. Gitu. Jadi ada kesetaraan ya di situ. Yang keempat, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan peserta rapat, pertemuan, meeting, mengkontribusikan ide dan pendapatnya tanpa takut untuk dikritik. Jadi ada kondisi bahwa bisa kita itu memberikan saran tanpa harus takut. Gitu. Terutama yang nggak sinkronus itu jelas lebih nyaman. Kemudian ada evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfer di mana suatu ide akan dievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yang memberikan ide tersebut. Kemudian menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, mencari cara yang paling efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sisi brainstorming dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yang paling sesuai. Kemudian yang ketujuh, menetapkan prioritas dan pengambil keputusan, yaitu mencari cara untuk menampung seluruh pemikiran dalam pengambilan keputusan. 8. Dokumentasi hasil rapat, sehingga seluruh peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisir dan yang dibutuhkan dalam menyebutkan pekerjaan dari proyek atau aktivitas yang dievaluasi. Yang kesembilan, mampu melakukan akses informasi eksternal dan memungkinkan ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga memulihkan meeting yang harus dilanjutkan dan produktif. Yang ke-10, menghasilkan notulen hasil diskusi, sehingga pihak yang tidak dapat berpartisipasi secara langsung dapat memahami dan isi dari meeting. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kontribusi GDSS terhadap pemecahan masalah. Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Itu ya, komunikasi yang lebih baik ya. Komunikasi yang lebih baik itu tercapai dengan cara menjaga diskusi terfokus pada masalah. Akibatnya mengurangi waktu yang terbuang. Jadi nggak capek ya. Gitu. Waktu yang dihemat dapat dicurahkan pada diskusi yang lebih menyeluruh mengenai masalah tersebut. Sehingga berkontribusi pada masalah yang lebih baik. Atau waktu yang dihemat dapat digunakan untuk mengidentifikasi lebih banyak alternatif. Evaluasi alternatif yang lebih banyak meningkatkan kemungkinan mencapai pemecahan yang lebih baik. Begitu. Oke. Kita cari contoh GDSS sekarang. Kita ngomong ke luar negeri ya, karena itu salah satu yang saya berikan contoh. Dalam pertemuan GDSS umum yang menggunakan grup sistem dari University of Arizona, suatu kelompok akan bertemu pada ruang keputusan. Pada peserta akan menulis pendapat mengenai suatu topik dengan menggunakan electronic brainstorming atau EBS.
Program ini menyediakan komunikasi paralel maupun anonimitas. Gitu. Komunikasi paralel adalah saat semua komunis dapat pada saat yang bersamaan. Anonim adalah tidak mengetahui siapa yang menulis atau pendapat tertentu. Anonim memungkinkan setiap peserta menuliskan apa yang sebenarnya dipikirkan dan tanpa khawatir diejek oleh anggota kelompok lain. Gitu. Setelah sekitar setengah jam menuliskan pendapat, ide terhadap produk utama, pada anggota kelompok mengumpulkan pendapat-pendapat itu ke dalam berbagai kategori menggunakan program-program lain yang disebut idea organizer. Akhirnya pada anggota kelompok menggunakan program vote untuk memberikan peringkat pada daftar kategori yang dibesarkan pada idea organizer. Gitu. Jadi kalau kita ambil contoh ya gitu, saya ingin bahas nih soal jam berapa nih kita hari apa kita akan pertemuan online gitu, atau pertemuan offline ya gitu supaya ada bahasa. Oh, jadi misalkan si A gitu, anonimus nih gitu. Saya pingin hari Rabu, saya pingin hari Kamis, saya pingin hari ini gitu. Setelah itu saya kelompok-kelompokkan, oh ada sekian 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 gitu. Nanti kalian vote yang mana gitu. Dua teratas gitu misalkan. Udah kita akan komunikasikan lagi itu kayak gitu GDSS. Ya. Mirip dengan musyawarah mufakat dan voting yang biasa kita gunakan gitu. Kita lanjut lagi mengenai teknologi GDSS gitu. Yang pertama, ada hardware nih. Keperluan hardware minimal yang untuk setiap sistem itu mencakup peralatan input atau output, ada prosedurnya, ada jalur komunikasi antara peralatan IO dan prosesor, kemudian ada layar tampilan untuk umum atau monitor perorangan guna menampilkan informasi kepada kelompok. Yang diinginkan adalah suatu desain yang memungkinkan setiap peserta bekerja secara independen terhadap yang lain, gitu. Bisa menampilkan kerja atau hasil karya perorangannya kepada seluruh anggota dan melihat hasil karya orang lain dan karya kelompok secara keseluruhan. Jadi itu gunanya hardware-nya. Yang kedua ada software. Gitu. Komponen GDSS itu adalah database, base model atau model base, program aplikasi khusus, misalkan Zoom atau Meet atau apa ya, gitu. Dan kemudian interface. Komponen kelompok teknologi DSS yang paling khusus adalah software aplikasi yang dikembangkan secara khusus dan mendukung kelompok dalam proses keputusan. Misalkan ada fasilitas data ya, menciptakan teks file data, modifikasi, dan penyimpanan. Kemudian ada word processing. Kemudian ada fasilitas pembelajaran untuk pemakai IDS yang belum perlu, kayak help itu. Ada juga online help, ada spreadsheet, worksheet, decision trees, atau alat lain menampilkan secara dan teks secara grafis, dan ada manajemen database. Ada juga fasilitas kelompok, itu peringkasan grafik dan bilangan, prompt atau menu yang mendapat memberitahu kayak pop-up gitu. Kemudian program untuk prosedur kelompok khusus. Kemudian ada metode penganalisaan interaksi kelompok. Kemudian ada transmisi teks dan data. Gitu. Oke. Kemudian kita punya teknologi yang ketiga, yaitu orang-orang, komponen people, atau orang-orang dari GDSS meliputi anggota kelompok dan fasilitator kelompok yang bertanggung jawab pada operasinya teknologi GDSS baik ketika ia sedang digunakan. Gitu. Yang keempat ada prosedur. Komponen prosedur ini memudahkan operasi untuk membuat penggunaan teknologi oleh anggota kelompok menjadi efektif. Gitu. GDSS bisa dirancang agar dapat mengakomodasi teknik pembuatan keputusan kelompok secara spesifik, seperti teknik kelompok nominal. Kemudian ada ruang pertemuan elektronik pengambilan keputusan. Ruang ini dapat didesain secara berbagai macam bentuk. Desain utamanya kan huruf U ya, gitu. Misalkan ada 12 sampai 30 visi, bisa interaksi tatap muka kayak gitu. Oke. Itu GDSS. Gitu. GDSS kalau misalkan saya kembalikan ke masalah apa namanya personal ya, masalah kita yang sudah sering kita lakukan itu ya musyawarah, mufakat, voting kayak gitu. Berarti tapi kita jarang sekali menggunakan sebuah sistem sistem yang seperti ini untuk kita gunakan dalam pemecahan masalah. Tapi misalkan sekarang kalian itu misalkan mau rapat online di UKM kayak gitu, itu salah satunya sudah tercakup dalam kondisi GDSS. Gitu. Tapi saya nggak tahu di Zoom itu atau di Meet itu bisa chat pakai gini ya. Oh nggak bisa ya, kayaknya anonimusnya belum ya. Gitu. Tapi kalau itu anonimus ataupun enggak, ya ujung-ujungnya ketika kalian itu bisa menghasilkan suatu keputusan, di situ GDSS itu berjalan. Gitu. Misalkan alternatif apa, tetap terjadi ya, kriteria dan alternatifnya akan tetap terjadi. Nah, jadi itu masih termasuk dalam GDSS yang berkelompok. Misalkan UKM gitu, kita mau ngundang artis nih,
kita mau ngundang artis untuk pembukaan apa sih MGS jam apa sih konser-konser gitu. Jadi misalkan saya pengen ngundang artis musik nih untuk ini gitu. Kalian pilih yang mana? Solo, akustik, atau full band kayak gitu misalkan, atau girl band, atau BTS. Jadi kalau misalkan kalian voting dah tuh kan gitu. Oh saya pengen solo aja supaya murah, saya pengen akustik aja supaya romantis. Apa alasannya? Saya pengen full band supaya mewah gitu, supaya meriah. Jadi itu akan kalian kumpulkan gitu. Kalian tanya-tanya nih, kriteria kita ngapain ngundang artis gitu. Kita kriteria satu, dia harus artis lokal Bali gitu, atau enggak dia harus artis nasional gitu, atau artis internasional kayak gitu. Habis itu dia harus bisa datang di tanggal sekian, dia harus bisa ngisi dari jam sekian atau jam sekian. Nah itu kriteria. Oke. Kemudian kita akan muncul alternatifnya. Alternatifnya misalkan saya pengen ngundang BTS, saya pengen ngundang Blackpink gitu misalkan. Aku berasa ngomong Tokopedia. Jadi kayak gitu. So, mungkin aja Tokopedia kayak gini ya. Group Decision Support System. Jadi di situ kalian akan memilih, kemudian akan memusyawarahkan, kayaknya ini artis ini nggak cocok buat ini gitu, karena image-nya itu dia apa namanya kekanak-kanakan, boy bandnya terlalu ngepang gitu. Jadi kita kan atau misalkan produk kita itu adalah produk kecantikan gitu, nggak cocok ini band metal gitu masuk di acara kita kayak gitu. Jadi musyawarah mufakat, kemudian alternatifnya mulai diseleksi, ada yang gugur, ada yang muncul, dan seterusnya sehingga kita memberikan pengerucutan dalam sebuah pilihan, sehingga kita dapatnya beberapa alternatif yang masuk akal, sehingga kita nanti bisa memberikan keputusan yang lebih baik, kayak gitu ya. Ketika kondisi itu terjadi, kita akan bisa memanfaatkan group decision support system ini dengan lebih baik, kayak gitu. Oke, group decision support system saya yakin kalian itu sudah lebih baik lah daripada metode-metode sebelumnya. Ini group decision support system ini juga sering digunakan, pasti sering sekali digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar, ya. Jadi misalkan group decision support system ini biasanya dia akan mengumpulkan alternatif, mengumpulkan itu ketika dia itu muncul ke dalam meja apa namanya pemutus gitu. Decision support systemnya juga tetap jalan gitu. Jadi group decision support system ini kalau pribadi saya itu lebih menyaring ya. Misalkan saya pengen gini, oke kita punya alternatif itu kita ngundang band A atau band B gitu, masuk proposal ke pemutus misalkan ke Pak Rektor gitu misalkan, Pak Ketua gitu, atau Ketua Panitia kayak gitu. Sebentar. Jadi nanti di situ akan ada pilihan lagi di pemutus umum. Dari dua ini saya kurang ya gitu, atau ini kayaknya kurang bagus ya. Atau misalkan ketika grup decision support system kalian menentukan bahwa saya pengen main game Free Fire atau PUBG gitu. Ternyata baru diajuin ke atasan, kayaknya lebih ngetren Mobile Legend deh. Salah. Jadi kayak gitu. Lebih baik di voting ulang ya gitu. Kayak gitu. Itu akan terjadi banyak komunikasi, dan itulah salah satu penggunaan group decision support system yang mungkin bisa kalian lakukan di zaman sekarang, di mana online meeting ini sudah sangat merakyat kayak gitu. Oke, hampir 20 menit lebih kita ngobrolin soal group decision support system. Saya harap kalian sudah mengerti, karena ini sebenarnya materi yang cukup mudah. Sebenarnya saya ingatkan lagi, saya akan segera post untuk UAS. Itu dampaknya kita akan ketemu di sekarang minggu ketiga Desember, tanggal 15, pertemuan ke-12, 13, 14. Jadi awal Januari kita akan mulai untuk presentasi decision support system yang kalian pilih. Boleh metode AHP, SAW,
Topsis, atau metode lain yang kalian inginkan. Gitu. Kelompok 5 orang mengumpulkan laporan berupa screenshot. Gitu. Nanti akan saya lebih jelaskan untuk postnya. Oke? Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih. Saya izinkan, terima kasih. Pak, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih.